السلام. طيب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله، jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, karunia serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang sejuk dan dingin ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayatnya. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah dan malaikat akan mengelilinginya. Maka ya ikhwah wal akhwat fillah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Allah mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah-rumahnya. Dan salah satu nikmat alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk bersimpuh menghadiri majelis ilmu, masuk ke dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin ke taman-taman surga, mampir ke taman-taman surga, maka hadirilah majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan menunjukkan jalannya menuju surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti dan jangan bosan-bosan untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i,
ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hendaknya kita basahi lisan kita untuk terus bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena betapa besar dan agungnya keutamaan bagi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka bersalawatlah kepada Rasulullah SAW, dan kita jangan menjadi orang yang pelit. Orang yang pelit salah satunya adalah orang yang tatkala disebut nama Rasulullah SAW namun enggan untuk bersalawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan aqidatut tauhid, yaitu berkenaan tentang al-aqidah, keyakinan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah di pembahasan al-faslus tsalits, di bagian yang ketiga, yaitu al-kaunu wa fatharatuhu fil khudu'i wat ta'atillah. Bab berkenaan tentang seluruh alam semesta. Wa fatharatuhu, dan fitrahnya itu apa? Fil khudu'i wat ta'atillah. Di dalam fitrahnya di sini adalah tunduk, patuh, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan berkenaan tentang tauhid yang harus kita yakini, yang harus kita kuatkan, bahwasanya seluruh alam semesta ini, seluruh alam semesta, di sini disebutkan inna jami'al kauni bisamaihi wa ardihi wa aflakihi wa kawakibihi wa dawabihi wa syajarihi wa madrihi wa barrihi wa bahrihi wa malaikatihi wa jinnihi wa insihi kulluhu khadi'illahi ta'ala. Di sini disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan alam semesta itu siapa atau apa saja. Maka di sini disebutkan alam semesta dan fitrahnya itu seluruh alam semesta mencakup langit. Bisamaihi, langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa ardihi, dan juga bumi yang sekarang kita pijak sekarang ini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa aflakihi, begitu juga dengan planet-planet, Di sini seluruh alam semesta, baik langit, bumi, planet-planet, wa kawakibihi, begitu juga dengan bintang-bintang, wa dawabihi, dan begitu juga dengan hewan-hewan melata, seluruh hewan, tanpa terkecuali, dari hewan yang terkecil sampai hewan yang terbesar, pokoknya seluruh hewan. Kemudian apalagi wasyajarihi, pepohonan-pepohonan. Pepohonan, apa saja pepohonan? Pepohonan yang Bapak Ibu tanam, pepohonan yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan apa? Wa madrihi, yaitu daratan-daratan, wa bahrihi, begitu juga dengan lautan-lautan, Wa malaikatihi, begitu juga dengan para malaikat, wa jinnihi, dan para jin, wal insihi, begitu juga dengan para manusia di sini. Apa di sini? Kulluhu khadi'u lillahi, kulluhu khadi'u lillahi,
semuanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Pak. Kenapa di sini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'annahum, ya, karena mereka di sini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tunduk patuh, Pak. Tunduk patuh terhadap apa? Yaitu muti'u li amrihil kauni, semuanya tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk patuh, ya. Baik di sini, ya, langit itu tunduk patuh terhadap perintah Allah, ya. Langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan waktu siang dan malam itu tunduk patuh. Ya, seandainya langit di sini, ya, tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kehidupan manusia di permukaan bumi ini, ya. Semuanya tunduk patuh, ya. Awan yang ada di langit, ya, tunduk patuh. Kemudian juga segala sesuatu yang ada di bumi ini tunduk patuh kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti halnya langit, adanya hujan, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, maka ini adalah perintah Allah. Tidak semerta-merta di sini turun hujan, tidak, Pak Bu, ya. Semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekiranya meskipun langit di sini mendung, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk hujan di suatu tempat atau di daerah kita ini, maka tidak akan terjadi, Bapak Ibu, ya. Meskipun dia menggunakan contohnya di sini pawang hujan, ya. Ini adalah bantuannya dengan jin, dan ini adalah merupakan perbuatan kesyirikan, ya. Maka ini adalah hal yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, ya, suatu tempat di sini terjadi banjir, maka juga ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduk patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan planet-planet, ya, bintang-bintang, ya, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Planet, ya, yang sudah kita ketahui seperti adanya planet apa, Bapak Ibu? Merkurius, Venus, Bumi, apalagi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus, semuanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak tunduk patuh, seenaknya sendiri planet-planet tersebut berjalan, maka bagaimana? Tentunya bumi akan bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Pokoknya nggak mau tunduk patuh perintah Allah, pasti semuanya akan hancur, Bapak Ibu, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi ini, termasuk yang ada di langit, di bumi, semua tunduk patuh kepada Allah. Begitu juga hewan-hewan, Bapak Ibu, ya. Hewan-hewan pada hakikatnya di sini bertasbih, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga pepohonan-pepohonan. Namun kita nggak tahu cara tasbihnya, cara para makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya mereka bertasbih, kita nggak akan mengetahui, Pak, ya. Taib. Kemudian juga makhluk-makhluk yang berada di daratan dan lautan-lautan, ya, baik ikannya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di lautan, semuanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat, ya, malaikatnya pun tunduk patuh, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, ya. Di antaranya contohnya di sini malaikat, ya, yang menurunkan air hujan, malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat yang akan menanyakan di alam kubur nanti, semuanya ada atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan para jin, ya, tunduk patuh kepada Allah. Dan juga para manusia tunduk patuh kepada Allah. Oleh karena itu, di sini para manusia atau manusia dan jin-jin yang tidak mau tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ia ke dalam api neraka. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum.
Di sini banyak dalil-dalil ya yang menyebutkan bahwasanya seluruh makhluk ciptaan Allah itu apa? Tunduk patuh kepadanya, tunduk patuh terhadap perintahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Pada hanyalah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah, aslama man fis samawati wal ard, mereka semuanya menyerahkan diri ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang berada di dalam langit wal ardi, dan juga seluruh apa-apa yang berada di dalam bumi, taw'an wa karhan, baik dalam keadaan suka wa karhan maupun dalam keadaan terpaksa ya. Ini adalah mereka tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk-makhluk di sini suka maupun terpaksa ya. Contohnya di sini hukum kauni, di sini hukum kauni ya, itu berlaku baik bagi orang-orang yang kafir maupun orang-orang yang muslim. Contohnya hukum kauni ketika terjadinya hujan lebat ya, itu terjadinya hujan lebat, maka baik orang yang kafir maupun baik orang yang mukmin menerima atau tidak, Pak? Menerima. Bisa nggak nahan nggak antum air hujan? Nggak bisa. Maka tunduk di sini perintah Allah. Ya, baik itu orang yang kafir maupun orang yang muslim. Begitu juga apabila terjadinya banjir. Bagaimana? Antum banjir, kemudian antum nggak terima. Ini adalah hukum alam ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan air hujan kemudian terjadinya banjir. Ini adalah hukum alam. Baik itu orang yang kafir maupun orang yang muslim, pasti mau gimana lagi? Pasti akan menerima, baik suka maupun tidak suka. Ya. Lihatlah ma'asyiral muslimin bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan suatu negara, suatu tempat yang tadinya gersang panas yang sangat luar biasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan awan di langit ya untuk menurunkan air hujan ya. Contohnya di Saudi Arabia kemarin ya, di Makkah ya. Di hari Senin kemarin ya. Ya. Bagaimana kita bisa melihat ya? Kita bisa melihat di sini Makkah yang tadinya panasnya sangat luar biasa, kemudian tiba-tiba langit mendung dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ya. Ini perintah Allah. Seketika itu bagaimana? Makkah menjadi banjir, Pak. Banjir. Ya, kalau kita lihat di YouTube atau di televisi bisa kita melihat ya. Yang tadinya gersang tapi menjadi banjir. Belum lagi mobil-mobil sampai apa? Tenggelam ya. Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditaati ya. Langit menurunkan air hujan, kemudian di situ kaum muslimin ya mau nggak mau menerima, baik suka maupun tidak, pasti akan menerima hukum kauniyah di sini. Maka oleh ikhwazani Allah wa yakum, kita bisa melihat dan kita bisa mengambil hikmah ya. Sekuat apapun manusia tidak akan mampu untuk apa? Menahan ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sini ya, wah, Saudi di sini tidak mungkin banjir contoh. Atau mungkin di sini di Saudi di situ kan ada banyak gunung-gunung ya, atau di sini batu-bebatuan. Akan tetapi batu tersebut bisa jatuh di sini. Ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah dalil yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 83. Bahwasanya hanya kepadanya lah ya segala sesuatu menyerahkan diri, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi, dan semuanya menyerahkan diri baik dalam keadaan ya suka maupun tidak. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua surah Al-Baqarah ayat 116.
Al-Baqarah ayat 116 di sini. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepada Allah lah ya sujud. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sujud apa yang ada di dalam langit ya, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang berada di bumi, min dabbah, baik itu hewan-hewan melata, wal malaikatu, dan para malaikat, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri ya. Mereka tidak sombong Bapak Ibu. Siapa atau apa yang tidak sombong? Itu para atau apa-apa yang berada di langit, mereka tidak sombong, patuh Bapak Ibu ya. Langit semuanya itu patuh, segala isinya itu patuh, planet-planet semuanya patuh terhadap perintah Allah. Begitu juga apa yang ada di dalam bumi. Baik di sini adalah para hewan, para hewan itu tunduk patuh kepada Allah. Kemudian juga pepohonan tunduk patuh kepada Allah. Dan para malaikat pun mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun. Mereka tidak sombong Bapak Ibu. Mereka bersujud kepada Allah. Cuman kita nggak ngerti ya, nggak tahu kalau binatang-binatang ini sujud kepada Allah. Binatang-binatang ini bertasbih kepada Allah. Kita juga tidak mengetahui kalau pepohonan-pepohonan ini apa? Sujud dan apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak antum? Nggak, kita nggak akan tahu Pak. Ya. Ya sekiranya kita mengetahui bagaimana Pak, ya tentunya kita akan berbondong-bondong. Wah, contohnya di sini apa? Hewan saja sujud bertasbih kepada Allah. Kemudian pepohonan saja sujud bertasbih kepada Allah. Ya. Tentunya kita akan iri ya. Kalau kita mengetahui real dengan mata kepala kita. Ya. Tetapi kadang-kadang kita pun ditunjukkan Pak. Ditunjukkan dengan sesuatu yang menurut kita tidak akan mungkin ya. Contohnya di sini ada pohon yang di sini kelihatannya ruku ada ya. Kita bisa melihat ketika ruku. Begitu juga kelihatannya di sini binatang di sini dia sujud ruku, atau bahkan ya kita ditunjukkan hanya sedikit saja ya, sedikit saja. Atau bahkan mungkin ya, karena saya sering lihat atau sering lewat di sini binatang, contohnya di sini anjing ya, guguk di sini. Ya, di dekat sini di Nakula berapa di situ Pak? 3 ya. Setiap kali qomat, dia selalu mengaum di sini. Azan dan qomat. Ya, azan, kemudian setelah qomat, setiap saya lewat kan qomat tuh. Pasti dia selalu mau hampir setiap qomat masih mengaum gitu. Masya Allah. Apakah ini bukti bahwasanya hewan-hewan tersebut pun memenuhi atau di sini mendengar, bertasbih ya, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala? Itu pasti Pak. Itu ya. Itu salah satu hal yang bisa kita melihat ya dengan kepala kita sendiri, mata kepala kita sendiri ya. Taib. Ini mereka tidak sombong Bapak Ibu. Mereka tidak sombong, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita manusia yang diberi akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala gak mau tunduk, gak mau patuh, gak mau bertakbir, gak mau bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, gak mau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Pak? Maka ini adalah orang yang tersesat dan orang-orang yang menyombongkan diri ya. Kita harus tunduk. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, ya sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, maka kita berbuat baik. Ini ya. Sehingga apabila kita tidak mau memenuhi perintah Allah, tidak mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang yang sombong, orang yang menyombongkan diri. Nah ini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum bagi orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala,
tidak mau sujud kepada Allah, bahkan sujudnya kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sujud tunduk patuh kepada pohon, padahal pohon juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nabi, para malaikat pun bertasbih, sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusianya itu keblinger, malah sujud tunduk patuhnya kepada, di sini apa? Menyembah kepada nabi, ya, Nabi Isa disembah, para nabi disembah, para kiai disembah, para habib disembah. Ini termasuk orang yang menyombongkan diri. Baik. Ayolah ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 49. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 49. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wadawab wa katsiru minan nas. Ya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah yasjudu lahu. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bersujud, ya. Ya, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bersujud apa-apa yang berada di langit, ya. Dan juga apa-apa yang berada di bumi. Wasyamsu wal qamar. Mana wasyamsu wal qamar? Matahari dan bulan. Mereka sujud, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya kalau matahari, bulan itu sujud kepada Allah. Ya, sekiranya mereka tidak sujud, tidak patuh terhadap perintah Allah. Ya, contohnya matahari yang biasanya terbit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbit di arah timur, ya, atau di syuruk, di sini di timur, asyarq. Kemudian tiba-tiba matahari nggak mau memenuhi perintah Allah, saya mau nongolnya di sebelah barat. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, terjadinya hari kiamat di sini. Karena apa? Allah belum memerintahkan untuk terbit di sebelah barat, maka nggak mau. Ya, nggak mau matahari terbit di sebelah barat, pasti di ufuk timur di sini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya bulan, ya. Kalau tidak tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, bulan nongolnya seenaknya sendiri, Pak, Bu, ya. Di waktu siang tiba-tiba nongol, ya. Kemudian gak mau nongol di sini. Pokoknya maunya nongolnya di siang hari, enggak seperti itu. Kalau bulan itu akan kelihatan di waktu malam atau siang, Pak, Bu? Malam di sini. Malam nih. Begitu halnya matahari nggak mau nongol di waktu pagi, gimana, Pak? Ya. Atau di sini nggak ada matahari, ya tentunya akan gelap gulita yang akan memudaratkan, ya, seluruh makhluk yang berada di bumi, ya. Yang tadinya jadi ditukar gitu, ya. Atau di sini tidak mau betul-betul matahari nggak mau nongol, ya. Ya. Kalau ketika matahari nggak mau menongol, berarti bagaimana, Pak? Maka terjadinya ya malam terus di sini, ya. Nggak pernah siang. Bagaimana antum jemur pakaian? Bagaimana di sini pepohonan akan memproses makanannya? Bagaimana antum mencari nafkah? Tidak bisa. Kenapa? Nggak ada matahari di sini. Mataharinya nggak mau nongol. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, matahari diperintahkan untuk terbit di arah timur. Taib. Mereka bertakbir, mereka sujud, Bapak Ibu, ya. Kemudian apalagi wan nujumu wal jibal. Wan nujum. Mana nujum di sini? An-najm. An-najm di sini adalah bintang-bintang. Wal jibal, begitu pula apa? Al-jibal. Mana jibal, Bu? Gunung-gunung. Kalau mufradnya di sini adalah jabalun, gunung. Di sini tidak hanya satu gunung. Al-jibalu di sini adalah jam'u min jabalun. Jamak di sini. Berarti apa? Seluruh gunung-gunung yang berada di seluruh permukaan bumi ini, mereka bersujud, Bapak Ibu. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan gunung tersebut untuk meletus, pasti meletus Bapak Ibu, ya. Maka yang terjadinya letusan gunung, terjadinya erupsi dan lain sebagainya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh melek Bapak Ibu. Disuruh melek, disuruh melihat untuk apa? Melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauni di sini Bapak Ibu, ya. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya, hatta api, ya. Api, ya. Api adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan api tersebut, ya, membakar suatu rumah atau membakar suatu negara, membakar suatu daerah, maka nggak akan di sini membakar di sini. Contohnya di mana Pak Bu? Akhir-akhir ini di Amerika. Masya Allah. Hanya di sini Allah memerintahkan kilat. Allah memerintahkan petir. Satu petir ini menyebabkan seluruh wilayah daerah terbakar Bapak Ibu. Ini perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seluruh wilayah terbakar hangus Bapak Ibu. Lihat nggak Bapak Ibu? Sudah lihat ya? Nah, lihat di YouTube di situ ya. Tanggal berapa kemarin ya? 3 hari yang lalu ya, di Washington ya. Los Angeles. Saya belum pernah ke sana, sahabat. Nggak ngerti. Yang pernah ke sana ada ya, Pak Agus. Nah ini, kenapa? Nah, ya. Lenteng Agung. Jangan di sana, Masya Allah. Maka di sini hanya sebatas untuk hanya petir di sini. Awal mulanya itu petir ya. Akhirnya terbakar semuanya. Gas yang berada di dalam rumah yang saking panasnya menjadi meletus di sini. Ya, meledak di sini. Subhanallah. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa hari, cuma 2 hari saja bisa meluluh lantakkan suatu wilayah. Subhanallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya kita diperintahkan untuk tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu bisa terjadi Bapak Ibu, ya. Jadi jangan mengatakan nggak mungkin, nggak boleh mengatakan seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kun fayakun, maka akan terjadi di sini. Ya. Wah, nggak mungkin di daerah galaksi ini banjir. Dataran saya itu tinggi, nggak mungkin banjir. Kalau sini banjir, sono klub kita tahu banjir beneran. Gimana Pak? Ya. Nah, maka ini adalah hukum alam harus kita terima. Tayyib. Ya. Wah, nggak mungkin kebakaran, nggak mungkin. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya di sini. Maka tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibal, ya, gunung-gunung pun begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian wasyajar, pepohonan-pepohonan, waddawab, begitu juga dengan binatang-binatang melata, wa katsiru minan nas, dan sebagian besar manusia. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk insyaallah orang-orang yang sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mau sujud rukuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yasjudu illa lillah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sujud tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau sujud kepada Allah, kita termasuk orang yang sombong Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, kita termasuk orang yang sombong. Yang bisa jadi kita kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung hukumannya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat Bapak Ibu, ya. Maka jangan sampai kita melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekali melawan, dia sombong, wah saya hebat begini begitu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, menguji, ya, dia dengan penyakit, menguji dia dengan
segala sesuatu yang tidak mampu, maka pasti itu akan terjadi. Maka tidak boleh di sini melawan perintah Allah, membangkang perintah Allah, apalagi sujud dan rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang keberapa ibu-ibu? Ya? 6. Jadi ayat yang pertama tadi surah Ali Imran ayat 83 ya. Walahu aslamu. Kemudian ayat yang kedua surah Al-Baqarah ayat 116. Oh, afan Bu. Yang tadi yang kedua di sini surah An-Nahl Bu, kebalik ya. Surah An-Nahl 49. Ya, surah An-Nahl ayat 9. Kemudian yang tadi surah surah Al-Hajj ayat 18 Bu, yang terakhir tadi. Al-Hajj ayat 18. Kebalik tadi ya, afwan. Kemudian selanjutnya di sini surah Al-Baqarah 116. Nah, baru saya baca di sini. Surah Al-Baqarah ayat 116 di sini, ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ya. Ya, jadi ini saya balik, seharusnya posisinya di atas. Kemudian di sini yang keempat surah Al-Baqarah 116, ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Bahkan ya kepadanya lah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tunduk patuh apa-apa yang berada di langit dan juga apa-apa yang berada di bumi. Ya, mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ibu-ibu mencatat? Ya. Jadi yang ballahu ma fis samawati wal ard itu ayat yang terakhir di sini surah Al-Baqarah ayat 116. Ayat 116. Nanti dicek ya. Kemudian di sini yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Apa Pak itu? Tikus. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya, sujud patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi apa? Boleh kita bunuh tikus? Boleh ya. Meskipun dia sujud patuh terhadap perintah Allah, memang makhluk yang diciptakan untuk dibunuh di sini. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu rumah di sini sudah banyak penghuni tikusnya, nah ini hati-hati ya. Kalau dalam satu rumah kemudian tikus sampai masuk ke rumah, bahkan berkeliaran di rumah, ini harus hati-hati. Kenapa? Kita harus introspeksi terhadap diri kita ya. Bisa jadi apa? Kita banyak melakukan perbuatan dosa. Ini tikus Pak. Karena tikus di sini apa? Itu bisa menggerogoti apapun yang dijumpai di sini. Kadang-kadang apa namanya, benda yang keras pun kadang-kadang digerogoti. Nah, digigitin di sini. Itu tikus ya. Maka hendaknya kita introspeksi ya. Ketika tikus sudah mulai masuk ke rumah kita, itu bertanda mungkin kita banyak melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Tikus bisa makan di Australia. Nah, tikus bisa makan. Gak hanya itu, bahkan seluruh dunia bisa dimakan, Pak. Itu tikus ya. Subhanallah. Maka orang-orang yang rakus terhadap dunia, menghalalkan segala macam, itu sifatnya seperti tikus ya. Apa saja dimakan, aspal saja dimakan Pak. Masya Allah, pintu dimakan ya. Anggaran segini tiba-tiba mengerucut, akhirnya apa, cepat terus satu pintu. Makanya hati-hati nih ya, yang menjadi panitia pembangunan masjid. Hati-hati, ini amanah dari umat, maka pergunakan betul-betul, laporannya harus sesuai dengan apa adanya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kalau sampai dikurang, digrogotin, maka ini diibaratkan dia seperti tikus. Maka hati-hati ya. Adakah yang seperti itu? Ada. Di sana-sana itu banyak Pak. Ya, ketika pembangunan masjid, yang mendirikan masjid, subhanallah, anggarannya itu banyak ya. Akan tetapi nilep di sini hampir ratusan juta di sini.
ratusan juta diambil sendiri untuk keperluannya sendiri. Falya'udzubillah, nas'alullah sallallahu alaihi. Ini dana umat ya, maka harus hati-hati, jangan seperti tikus yang menggerogoti apa saja. Baik. Anggaran segini maka harus apa? Ya dikeluarkan segini sesuai laporan, masuk keluar sekian harus. Masya Allah, disinggung tikus. Baik. Ayo ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa yakum. Maka ini harus kita perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ya. Walillahi, ya, hanya kepada Allah sajalah yasjudu, ya, sujud dan patuh, man fis samawati wal ard, apa-apa yang berada di segala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, tau'an wa karhan, baik yaitu dia suka maupun tidak, ya, sujud patuh terhadap perintah Allah. Wa dhilalukum bil ghuduwi wal asal, dan bayang-bayangnya di waktu petang dan pagi hari. Maka ini adalah dalil-dalil yang banyak sekali, kurang lebih ada 5 ayat di sini disebutkan bahwasanya seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi ini, seluruh alam semesta tanpa terkecuali, semuanya tunduk, patuh, sujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? 5.40. Sekarang sudah 39. 1 menit lagi. Masya Allah. Baru segini Pak ya, Masya Allah. Baik. Inilah ilmu ikhwan, luas ya. Maka kita hendaknya terus menuntut ilmu. Di sini disebutkan fakullu hadhil kainati wal awalimi, ya, seluruh, ya, alam semesta di sini, ya, seluruh alam semesta munqadatu lillahi khadi'atun li sultanihi, semuanya tunduk patuh terhadap sultannya. Sultan di sini apa? Pemimpinnya yang menciptakan, al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tajri wafaqa iradatihi wa taw'anu amrihi, semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya. La yasta'si alaihi minha syai'un, dan mereka tidak mengingkarinya, ya. Mereka tidak mengingkarinya, ya. Taqumu bidha'ifiha, dan mereka semuanya, ya, menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya. Mereka menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mereka berjalan sesuai dengan aturannya, ya. Mereka berjalan, ya, seperti gunung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ditugaskan untuk apa gunung di sini? Untuk menguatkan bumi, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi longsor. Itu adanya gunung. Gunung ini bermanfaat, ya. Sebagai apa? Pancang-pancangnya di sini, ya. Nah, sebagai tiang-tiangnya di sini untuk menguatkan permukaan bumi ini, ya. Begitu juga, ya, matahari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beredar di sini, yang betul apa? Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, Bapak Ibu? Hah? Bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Ini ada perbedaan nih. Pelajaran SD, pelajaran IPA dulu, ya, mengatakan bahwasanya bumi mengelilingi matahari. Itu sebenarnya teori-teori di sini ada kekeliruan, ini perbedaan pendapatnya, perbedaan pendapat. Akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya sebenarnya itu matahari mengelilingi bumi, Pak. Matahari yang berjalan ini. Matahari yang nanti akan disebutkan dalil-dalilnya di sini nanti, insyaallah, ya. Ada buku bagus di sini berkenaan tentang apakah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Baik. Maka di sini ya ikhwazani Allah wa yakum, matahari pun di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengitari bumi, ya. Maka di sini mereka berjalan tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 44. Al-Isra ayat 44. Ya, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakinna la tafqahuna tasbihahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u. Di sini langit yang tujuh, langit di sini kan ada tujuh lapis di sini. Langit yang ketujuh, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ketujuh. Wal ardu, dan juga bumi, ya. Mereka apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna, ya, mereka semuanya bertasbih. Ya, apa-apa yang ada di dalamnya pun mereka bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan mereka di sini, ya, bertasbih, semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih kepadanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi di sini? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu itu enggak ngerti tasbihnya mereka. Ya, ini ayat menunjukkan kalau kita enggak ngerti tasbihnya seluruh makhluk, ya, yang ada di langit dan ada yang di bumi, kita enggak akan tahu. Baik pepohonan, gunung, bintang, matahari, bulan, kita enggak akan mengetahui. Ini dalil bahwasanya kita tidak mengetahui bahwasanya mereka makhluk-makhluk pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih, namun kita tidak mengetahuinya. Tayyib. Maka seluruh makhluk di sini, baik yang berbicara maupun tidak, yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah. Semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan, kelemahan, baik secara keadaan maupun ucapan. Maka setiap kali orang yang berakal merenungkan makhluk-makhluk ini, maka ia akan tahu bahwasanya semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya seluruh makhluk di sini ini sebagai pelajaran buat kita, ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan seluruh kejadian-kejadian yang berada di permukaan bumi ini adalah sebagai pelajaran buat kita. Apakah kita semakin kuat keimanan kita ataupun tidak di sini. Maka ya ikhwah wal akhwati fillah, ini dalil-dalil mengenai seluruh alam semesta tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah wal akhwati fillah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita, sekali lagi ini sebagai penutup, ketika kita menjumpai atau kita berada di suatu tempat yang di situ ada gunung, ya, di situ ada pepohonan, air terjun dan sebagainya, maka jadikanlah kita itu pada hakikatnya sedang membaca, melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam di sini. Maka semakin kita melihat sesuatu kejadian-kejadian di permukaan bumi ini, kemudian kita bisa mengambil hikmah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman dan semakin kuat keimanan kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Baik, silakan Pak. Sampai jam berapa kita? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi untuk dalilnya Pak Ustaz, keterkaitan bahwa untuk binatang-binatang nantinya di yaumil akhir tidak akan dihisab atau akan menjadi debu gitu ya. Itu yang untuk binatang-binatang yang hidup di dunia ini. Dan satu lagi, apakah ada binatang yang nantinya juga akan menemani di surga? Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ikhwan zani Allah wa yakum. Satu dulu dijawabnya.
Jangan dua-dua. Satu dulu di sini. Apakah di sini Allah Subhanahu wa taala di sini ada dalil mengenai bahwasanya para binatang-binatang di sini akan menjadi apa? Akan menjadi debu. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba di sini ya. Di sini Allah berfirman di dalam surah An-Naba ayat yang terakhir. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang-orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah mereka perbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah ya, menjadi tanah. Maka di sini ya ikhwazani Allah wa yakum, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntu turaba. Orang-orang kafir di sini apa? Ingin kembali ke dunia, ingin dijadikan seperti tanah. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya dalil ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu kuntu turaba ya, turaba di sini menjadi debu. Hewan-hewan ya, ini kembalikannya ke hewan-hewan nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga dengan orang-orang kafir pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang-orang kafir di sini dihisap kemudian langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Begitu juga dengan orang-orang mukmin ya, orang-orang mukmin dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang-orang mukmin di sini melakukan perbuatan baik maka dihisap oleh Allah. Kemudian orang-orang mukmin yang akan melakukan perbuatan buruk juga akan dihisap oleh Allah ya. Orang yang di sini dihisap apakah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka atau ke dalam surga. Akan tetapi binatang di sini dihisap oleh Allah, hatta binatang saling bertanduk atau saling berantemlah di sini, saling menanduk, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi binatang di sini dijadikan seperti apa? Yaitu seperti dijadikan sebagai debu di sini. Dijadikan menjadi tanah. Seluruh binatang di sini akan menjadi tanah di sini. Tidak akan dia tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, meskipun dia di sini melakukan perbuatan jahatnya, menanduk temannya contohnya di sini, maka akan dikembalikan menjadi debu di sini. Sehingga orang-orang kafir di sini ingin menjadi debu ya, ingin menjadi debu, ingin menjadi binatang di sini. Karena dijadikan binatang itu diciptakan oleh Allah hanya sebatas dihisap, namun dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalikan lagi menjadi debu di sini, tanah di sini. Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya kira cukup ikhwan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.